Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wirianto, SEMAK CTA. Saya bekerja sebagai Tax and Accounting Manager di salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar minyak di salah satu perusahaan di Jakarta Utara. Nah, selain itu juga saya adalah sebagai seorang dosen tetap prodi akuntansi di salah satu universitas yang berada di Serang, Banten, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YP Karya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan Pancasila di Indonesia, yaitu untuk menguatkan dasar kehidupan berbangsa. Presented by Dani SMAK CTA, jurusan PJJ Hukum, Prodi Bisnis dan Humaniora, Universitas Cyber Muhammadiyah. Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini untuk menguatkan dasar kehidupan berbangsa, memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Daftar isi. Yang pertama adalah konteks tantangan Pancasila. Nomor 2 adalah ancaman polaritas politik. Yang ketiga adalah politik identitas sebagai bumerang. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perekat bangsa. Nomor 5 adalah pendidikan sebagai solusi strategis. Nomor 6 adalah penegakan hukum yang konsisten. Nomor 7 adalah peran media digital. 8 revitalisasi gotong royong. 9 evaluasi dan langkah ke depan. 10 Pancasila dalam aksi. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnik, agama, dan budaya, itu menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di tengah arus polaritas politik. Apa itu polaritas politik? Polaritas politik adalah proses pemisahan atau pembagian yang tajam dalam pandangan politik di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama partai politik atau individu, memiliki pandangan dan sikap yang sangat berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Polaritas politik ini dapat mengarah pada ketegangan, konflik, dan pemisahan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Seringkali menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus atau solusi yang sangat menguntungkan. Apa sih ciri-ciri polaritas politik? Ciri-ciri dari polaritas politik adalah yang pertama adalah perbedaan pandangan yang sangat tajam. Masyarakat atau kelompok-kelompok politik yang terpecah dalam masalah ideologi, kebijakan, dan nilai-nilai yang mereka anut. Misalkan perbedaan yang sangat jelas antara kelompok yang mendukung kebijakan ekonomi tertentu dengan kelompok yang menentangnya. Nomor 2, keterpisahan sosial, di mana polarisasi politik tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tetapi juga menciptakan perpecahan sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik berdasarkan ideologi, agama, atau identitas lainnya, itu semakin terpisah. Yang ketiga adalah kehilangan toleran. Ketika polarisasi meningkat, toleransi terhadap perbedaan pandangan mulai menurun. Anggota dari kelompok yang berbeda cenderung melihat satu sama lain sebagai musuh atau ancaman yang meningkatkan ketegangan sosial dan eskalasi konflik. Polarisasi politik seringkali memperburuk konflik politik, baik di dalam parlemen, antar politik, atau dalam masyarakat. Ketegangan yang terjadi dapat mengarah pada radikalisme. Radikalisme pandangan politik di mana kompromi menjadi sangat sulit dicapai. Polarisasi politik dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, polarisasi politik dapat terlihat dalam berbagai bentuk.
baik dalam konteks partai politik, pemilu, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, beberapa faktor yang dapat memperburuk polarisasi politik di Indonesia adalah politisasi identitas, di mana identitas agama, etnik, dan budaya sering digunakan dalam kampanye politik untuk menarik dukungan atau menciptakan perpecahan di masyarakat. Pemilu dan pertarungan politik. Pemilu seringkali memunculkan pertentangan yang sangat tajam antara partai politik dan calon pemimpin yang bisa memperburuk polarisasi media sosial, di mana media sosial juga dapat memperburuk polarisasi politik dengan memperkuat echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang mereka setujui dan mengabaikan perspektif lain. Apa itu dampak polarisasi politik? Yang pertama adalah pemisahan sosial, di mana polarisasi dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, mengarah pada terasingan sosial antar kelompok yang berbeda, baik berdasarkan ideologi, agama, ataupun ras. Yang nomor dua, mengurangi kemampuan berkompromi. Polarisasi yang tinggi seringkali menghadapi kemampuan untuk berkompromi dalam pengambilan keputusan politik. Ketika pandangan sangat berbeda, mencapai kesepakatan yang konstruktif menjadi lebih sulit. Radikalisasi. Polarisasi politik bisa menyebabkan radikalisme di kalangan individu atau kelompok tertentu yang merasa bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara yang benar dan sah. Hal ini dapat mengarah pada kekerasan politik atau penolakan terhadap norma sosial. Yang nomor 4, mengancam persatuan nasional. Polarisasi politik yang sangat tajam dapat mengancam keutuhan dan stabilitas negara, terutama dalam negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama seperti di Indonesia. Mengatasinya bagaimana? Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi polarisasi politik antara lain adalah pendidikan dan dialog. Meningkatkan pendidikan politik dan dialog antar kelompok untuk memahami dan menghargai perbedaan, itu bisa membantu masyarakat lebih toleran, terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu cukup mencerminkan atau menekankan pada persatuan dalam keberagaman. Memperkuat nilai-nilai Pancasila dapat membantu menyatukan berbagai kelompok di tengah perbedaan politik dan sosial. Penyebaran informasi yang seimbang itu juga bisa mengurangi polarisasi melalui media yang seimbang, di mana dan menghindari informasi yang memecah belah. Media yang objektif dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih luas dan mengurangi misinformasi. Polarisasi politik adalah fenomena yang dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakat dan menghambat proses demokrasi yang sehat. Di mana dalam konteks Indonesia, tantangan ini akan semakin besar dengan adanya politisasi identitas dan media sosial. Mengatasi polarisasi politik itu membutuhkan komitmen untuk memperkuat nilai-nilai persatuan dan toleransi dan komunikasi terbuka antar kelompok dan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara itu dapat menjadi pedoman untuk mengurangi polarisasi dan menjaga keutuhan. Yang semakin tajam politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah proses di mana identitas sosial, agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual, atau bahkan budaya digunakan dalam konteks politik untuk memengaruhi opini publik dan untuk mendapatkan dukungan politik atau mencapai tujuan politik tertentu. Dalam politisasi identitas, elemen-elemen identitas yang seharusnya bersifat pribadi atau sosial menjadi alat yang dipolitisasi untuk membentuk opini atau menggerakkan massa dalam area politik.
Ciri-ciri politisasi identitas yang pertama adalah menggunakan identitas sosial dalam kampanye politik. Politisasi atau kelompok tertentu yang seringkali menggunakan identitas seperti agama, suku, dan kelas sosial untuk menarik perhatian pendukung kandidat atau politik tertentu. Misalkan, politisasi mungkin mengadopsi simbol atau retorika berhubungan dengan agama tertentu. Itu juga untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang sama. 2. Penciptaan us vs them. Politik identitas juga seringkali menciptakan pemisahan tajam antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalkan kami yang mewakili politik tertentu atau sosial dan mereka yang dianggap lawan. Itu juga bisa memperburuk pecahan sosial. Yang nomor 3, mobilisasi politik berdasarkan identitas. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok tertentu mungkin dimobilisasi atau digerakkan untuk mendukung atau melawan kebijakan atau kandidat tertentu berdasarkan identitas mereka. Bukan karena kebijakan yang diusung atau kelompok kandidat, tetapi karena hubungan identitas mereka yang mereka miliki. Nomor 4, manipulasi perbedaan untuk kepentingan politik. Politikus atau kelompok-kelompok tertentu bisa saja memanfaatkan perbedaan budaya, agama, atau etnis untuk meningkatkan rasa solidaritas kelompok-kelompok mereka sendiri atau memperburuk konflik antara kelompok-kelompok yang lain dengan tujuan mengamankan kekuasaan atau memenangkan pemilu. Contoh-contoh politik identitas dalam agama dan memilih. Dalam beberapa kasus, pemilu atau kampanye politik dapat memanfaatkan identitas agama untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu. Misalkan, seorang politikus membawa identitas tertentu, penggunaan suku. Yang nomor 2 adalah penggunaan suku dan etnis dalam politik. Dalam beberapa negara, kelompok-kelompok politik tertentu atau etnis dapat dipolitisasi mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, politisi dapat menggunakan identitas etnis atau suku untuk menggerakkan massa dengan menjanjikan kepentingan atau keuntungan untuk kelompok tertentu, sementara menyingkirkan kelompok yang lain. Politisasi politik berdasarkan identitas gender ataupun ras. Politisasi identitas gender atau ras sering muncul dalam konteks perjuangan hak-hak minoritas. Misalnya, kampanye politik yang menekankan kesenjangan rasial atau gender dengan tujuan mendapatkan dukungan dari kelompok yang terpinggirkan. Namun ini bisa mengarah pada polarisasi jika digunakan untuk memobilisasi masyarakat, menggerakkan masyarakat berdasarkan identitas tersebut, alih-alih membahas kebijakan substansif. Nah, apakah dampak dari politik identitas? Dampak dari politik identitas adalah meningkatkan ketegangan sosial, di mana politik identitas dapat memperburuk perpecahan sosial dan diskriminasi. Karena kelompok-kelompok yang berbeda itu semakin terpisah jauh dan semakin curiga ketegangan antara kelompok bisa saling meningkat. Yang lainnya adalah penurunnya kualitas diskursi politik, di mana politik identitas seringkali menyebabkan politik menjadi terpolarisasi dengan perdebatan lebih fokus pada identitas dan afirmasi kelompok tertentu daripada substansi kebijakan atau masalah publik yang lebih besar. Selain itu, penyalahgunaan dan eksploitasi, di mana politik identitas dapat menjadi alat untuk eksploitasi politik. Kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan atau rentan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan janji-janji yang tidak pernah terrealisasi atau malah diperburuk oleh kebijakan yang tidak adil dan merugikan. 4. Menghancurkan persatuan nasional, di mana di negara dengan beberapa keberagaman etnis atau budaya seperti di Indonesia, polarisasi identitas dapat menghancurkan persatuan nasional
Jika identitas dipolitisasi, maka tujuan untuk memperkuat kesatuan bangsa bisa terancam karena masyarakat lebih terfokus pada perbedaan daripada persamaan. Bagaimana cara mengatasi politik identitas? Yaitu yang pertama adalah pendidikan, toleransi, dan dialog. Salah satu caranya adalah untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan toleransi agar pendidikan menekankan pada nilai-nilai persatuan dan kebinekaan. Yang kedua adalah penguatan nilai Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara harus mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan dan keberagaman dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menguatkan nilai-nilai Pancasila termasuk aspek kehidupan, termasuk dalam politik dapat membangun atau membantu mengurangi polarisasi identitas dan memperkokoh kesatuan bangsa. Nomor 3, membangun kesadaran politik yang inklusif di mana masyarakat perlu membangun kesadaran politik yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Hal ini dilakukan dengan menciptakan ruang bagi diskusi politik yang lebih inklusif dan terbuka, di mana setiap orang merasa dihargai tanpa memandang identitas mereka yang ada pada mereka. Sedangkan polarisasi dan identitas, di mana di era digital Pancasila menghadapi ujian serius dari polarisasi identitas dan maraknya politik identitas. Tantangan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa secara fundamental, menguji relevansi nilai kebangsaan, senjangan dan globalisasi, kompleksitas tantangan moral juga diperparah oleh kesenjangan ekonomi dan arus globalisasi yang masif. Kondisi ini berisiko memperlemah implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dan kepercayaan. Korupsi menjadi faktor utama yang mengikis fondasi bangsa dan kepercayaan publik. Dampaknya meliputi dan mengikis integrasi bangsa, menurunkan kepercayaan pada negara dan mencederai rasa keadilan. Relevansi topik. Topik ini sangat relevan, terutama di Indonesia saat ini di mana politik identitas yang dipicu oleh perbedaan identitas sosial dan agama semakin mempengaruhi dinamika politik. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi dasar negara dapat memberikan landasan moral dan etis untuk mengatasi konflik dan membangun kesatuan di negara di tengah keberagaman. Oleh karena itu, untuk memahami peran Pancasila itu sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan memastikan bahwa setiap warga negara merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Di mana tantangan Pancasila adalah menguatkan dasar berbangsa. Ancaman polaritas politik di mana eksploitasi perbedaan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan untuk kepentingan politik itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Praktek ini bisa merusak fondasi Bhinneka Tunggal Ika dan berpotensi memecah belah masyarakat secara luas. Dampak dan solusinya. Dampak negatifnya meliputi diskriminasi, konflik sosial, bahkan fragmentasi bangsa yang merusak. Pendidikan itu memegang peranan penting dan sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif untuk menghadapi tantangan ini. Dalam konteks hukum dan politik, teori keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan keadilan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pancasila itu mengajarkan pentingnya nilai-nilai universal seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan, dan permusyawaratan. Hal ini mengarah pada sebuah negara yang adil dan makmur, di mana setiap individu itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun latar belakang sosial mereka. Di mana politik identitas sebagai bumerang, bagaimana penyalahgunaan identitas mengancam persatuan bangsa. Ancaman kohesi sosial, di mana penyalahgunaan politik identitas itu merusak kohesi sosial dan mengancam persatuan, menuntut regulasi dan media yang bertanggung jawab untuk menjaga Pancasila. Potensi dua sisi. Identitas kelompok dapat memperkuat persatuan, tapi juga dapat memecah belah bangsa jika dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat. Di mana penyalahgunaan oleh elit, di mana elit menggunakan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk memobilisasi massa secara langsung dan merusak kohesi sosial dan mengancam persatuan nasional Indonesia. Sedangkan regulasi dan media, di mana regulasi hukum yang tegas serta peran media yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencegah polarisasi dan menjaga Pancasila sebagai penyeimbang. Salah satu polarisasi yang terjadi di Indonesia adalah politisasi agama, di mana identitas etnik dan politik praktis. Ketika identitas agama atau suku tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, hal ini seringkali memicu perpecahan dan mengancam kesatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan umum atau konflik sosial, politisasi identitas sering digunakan untuk memobilisasi massa berdasarkan afinitas kelompok tertentu, bukan berdasarkan nilai-nilai nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga memberikan kerangka moral yang dapat menghindarkan kita dari penggunaan identitas untuk kepentingan politik yang sempit yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Di mana Pancasila sebagai perekat bangsa, kerangka inklusif dan nilai universal, di mana 5 sila Pancasila menyediakan kerangka inklusif untuk mempersatukan keragaman. Nilai-nilai universal yang mampu menjadi landasan bersama bagi seluruh bangsa, implementasi dan kebersamaan, dan juga mampu menetralisir radikalisme identitas dengan toleransi dan kebersamaan. Dan juga implementasi lewat kebijakan publik yang adil menjadi kunci persatuan. Pendapat para ahli mengenai politik identitas. Menurut ahli filsafat hukum Profesor Dr. Muhtar Kusumatmadja, Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tapi juga merupakan ideologi yang harus dijaga kelestariannya. Ia menjelaskan bahwa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus berpegang pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan menghindari polarisasi identitas yang hanya memperburuk perpecahan. Pendapat ini juga mengingatkan kita pada Pancasila bahwa solusi untuk menjaga kebersamaan dan keadilan Indonesia tanpa terjebak dalam kepentingan sektarian atau politik identitas, di mana pendidikan sebagai solusi strategis, yaitu menguatkan dasar kehidupan berbangsa melalui pendidikan Pancasila, di mana yang pertama adalah integrasi kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistematis ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal di semua tingkatan. Pendekatan ini untuk memastikan bahwa pemahaman Pancasila menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Nomor 2 adalah pembentukan karakter, di mana fokus pada pembentukan karakter generasi muda yang toleran, inklusif, dan pluralisme
sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetap satu. Program ekstrakurikuler dan kegiatan siswa diarahkan untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan. Kolaborasi sinergis, di mana membangun kolaborasi aktif antar lembaga pendidikan, masyarakat sivil, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Sinergi ini penting untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila secara menyeluruh dan efektif. Penerapan hukum menjaga persatuan dengan Pancasila. Pancasila juga harus menerapkan bahwa kebijakan hukum negara yang baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang diambil. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada satu kelompok saja, tapi mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi alat yang sangat efektif untuk mengatasi polarisasi identitas, di mana penegakan hukum yang konsisten itu untuk menguatkan Pancasila melalui sanksi tegas, perlindungan minoritas, dan transparansi institusi. Di mana nomor satu adalah sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu diperkuat untuk itu diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Kedua adalah penguatan sistem hukum harus menjamin perlindungan hak-hak kelompok minoritas secara efektif. Ketiga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum menjadi kunci kepercayaan publik. Pancasila dan tantangan demokrasi, di mana Pancasila juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang ada di Indonesia itu berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dan kerakyatan. Dalam menghadapi tantangan politik identitas, penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada persatuan dan keadilan. Demokrasi yang sehat itu tidak boleh hanya berdasarkan atas pada politik identitas, tetapi harus juga menempatkan kepentingan nasional atas kepentingan kelompok tertentu. Pancasila mengajarkan kita bahwa demokrasi harus inklusif dan tidak boleh terpecah belah oleh perbedaan identitas. Di mana peran media digital adalah yang pertama adalah media sebagai garda terdepan melawan disinformasi dan ujaran kebencian di era digital sekarang ini. Nomor dua adalah literasi digital menjadi kunci utama untuk dapat mengidentifikasi konten provokatif. Ketiga adalah mempromosikan narasi persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai platform digital. Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Revitalisasi gotong royong, di mana perwujudan sila ketiga, yaitu menghidupkan kembali praktik gotong royong sebagai perwujudan sila ketiga Pancasila untuk menguatkan persatuan nasional. Inisiatif seperti Kampung Pancasila Surabaya menjadi salah satu contoh nyata bagaimana nilai ini dihidupkan kembali dalam masyarakat. Membangun kepercayaan dan harmoni, di mana program komunitas lintas agama dan etnis dibangun untuk meningkatkan kepercayaan dan memperkuat ikatan sosial antar warga. Inisiatif lokal ini juga menjadi model resolusi konflik sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Evaluasi dan langkah ke depan, di mana Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan polarisasi politik dan politik identitas yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan persatuan, keadilan, dan kerakyatan.
Dengan menguatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, kita dapat mencegah perpecahan yang disebabkan oleh politik identitas itu sendiri dan memastikan keberagaman dihargai sebagai bagian dari kekuatan bangsa, bukan sebagai kelemahan bangsa. Pancasila harus terus dapat menjadi pedoman dalam pengambilan setiap keputusan politik dan penyusunan kebijakan hukum, di mana evaluasi dan langkah ke depan yaitu yang pertama adalah monitoring efektivitas, di mana memantau efektivitas sejauh mana efektivitas program penguatan Pancasila untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan dan mencapai capaian yang dapat diukur atau terukur atau akuntabilitas. Yang kedua adalah penguatan peran BPIP, di mana memprioritaskan peran BPIP dalam pengembangan nilai kebangsaan, terutama untuk menjaga relevansi era digital yang sangat dinamis sekarang ini. Yang ketiga adalah komitmen pemangku kepentingan, di mana mendorong sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk memastikan Pancasila tetap relevan di tengah-tengah tantangan. Pancasila dalam aksi. Menutup Pancasila dalam aksi. Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini adalah menguatkan dasar kehidupan berbangsa, di mana panduan hidup kolaborasi nasional. Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi panduan hidup yang memerlukan kolaborasi untuk mengatasi tantangan kontemporer, di mana kuncinya adalah menjadi penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa wujud nyatanya? Wujud nyatanya Indonesia bersatu, di mana persatuan bangsa dapat terwujud melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sumber analisis capaian dan refleksi historis untuk masa depan. Mana rekomendasi dalam pembahasannya adalah memperkuat pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan juga, dan memperkuat penerapan hukum yang berkeadilan, dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tapi menjadi prinsip hidup yang dijalankan oleh setiap aspek kehidupan kita. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan untuk mendengarkan presentasi yang telah saya lakukan. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal SHMH atas kesempatan yang diberikan, dan juga sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Pancasila di PJJ Hukum Prodi Bisnis dan Humaniora semester 1 ini. Akhirul kata saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena manusia adalah tempatnya salah, dan yang tidak pernah salah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.